sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kembali lagi di Obrolan Podcast Obrolan Merah. Nah, selamat siang kami ucapkan kepada seluruh masa HMT yang bisa hadir dan menonton podcast pada hari ini. Terkhususnya kami juga mengucapkan selamat siang kepada alumni dari HMT 2014, ada Bang Idam. Terima kasih Bang udah meluangkan waktunya buat hadir di sini. Sama-sama, selamat siang juga semuanya. Oke, sebelumnya perkenalkan Bang, nama saya Riko Muhammad Daus, biasa dipanggil Ariko dari HMT 2020 dan juga partner saya. Dan perkenalkan Bang, saya Valencia Selin, biasanya dipanggil Valen dari angkatan HMT 2020 juga. Oke, salam kenal ya. Kami izin membantu keberjalanan acara hari ini ya Bang. Yang Boleh, pasti boleh. udah ditunggu banget juga nih sama masa HMT ini. Oke, siap. Oke, jadi acara di siang hari ini yaitu podcast with alumni HMT 14. Apa tuh, Le? Tapi sebelum memulai kali ya, mungkin kita cek ombak dulu, tanya-tanya kabar mungkin ke Bang Ida. Boleh. Apa tuh yang mau tanyain? Oke, jadi Abang gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah baik. Kesibukannya banget ya. Kesibukannya belakangan ini ngapain aja, Bang? Kesibukan kerja sih, sehari-hari kerja kerja kantoran di Jakarta ya, kebetulan. Gitu. Oke. Kaku ya. Gak apa-apa. Mungkin dari intronya Bang Ida pasti Mas HMT juga penasaran kali ya, Iya. apa-apa aja yang mau kita bahas nih di acara hari ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi mungkin kita langsung masuk ke rangkaian acaranya ya Bang. Boleh. Nah, kok sebenarnya topik hari ini tuh kita bakal bahas apa-apa aja sih sama Bang Idam? Oke, jadi hari ini kita bakal bahas topik seputar perkuliahan dan juga kegiatan pasca kuliah, Bang. Wah, pasti menarik banget nih ya. Nah, mungkin bincang-bincang suatu masa kuliah nih Bang, dari mulai Abang masuk ke TPB, terus habis itu juga masuk ke jurusan teknik pertambangan. Yes. Apalagi pas zaman-zamannya masuk himpunan nih Bang di HMT. Kami mungkin penasaran aja sih Bang, momen yang paling berkesan sama memorable nih Bang, khususnya pada masa masuk jurusan, masa-masa masuk himpunan nih. Apa aja sih Bang momen-momennya? Sebenarnya sih mungkin kalau dari saya pribadi yang paling berkesan itu pas osjur. Wah. Jadi kan kalau dulu kan osjurnya emang masih offline ya. Kalau sekarang mungkin udah agak beda kan ya, udah ada offline sama online-nya gitu kan. Iya. Nah kalau dulu tuh benar-benar full offline, jadi kayak kita sering banget apa tuh namanya kayak panggilan ke DPR gitu kan. Terus panggilan ke DPR, habis itu kita disuruh ngerjain tugas. Terus pokoknya baik banget lah macam-macam gitu kan kerjaan momen pas jur tuh. Nah mungkin paling berkesan banget itu waktu zaman kita masih mau nyiapin wisuda. Jadi kan kalau nggak tahu ya kalau sekarang ya, kalau dulu kan masih kayak yang kita itu kalau bulan Juli kan ada wisuda. Terus biasanya anak-anak baru ini yang baru mau masuk HMT, anak wisudan itu biasanya disuruh buat arak-arakan gitu kan. Nah, dulu tuh baik banget tuh momen-momen lucu, kayak mulai dari temen saya tuh ada yang waktu itu jadi ada kayak kayak dari HMT itu minta dari angkatan saya itu 3 orang buat jadi PJ. Ada yang jadi PJ ini kalau nggak salah PJ video, PJ PJ penampilan sama PJ gerobak. Nah, terus ada teman saya yang namanya Bang Faisal. Aduh, sebutin boleh nggak sih? Boleh. Terus ada teman saya namanya salah satu lah ya gitu kan. Dia tuh pede nih ngacung ngajuin diri untuk jadi PJ gerobak. Semua tuh pada ketawa karena si abang satunya ini tuh dia emang lucu banget kan orangnya. Jadi kayak udah dia lucu terus dia mengajukan diri menjadi PJ gerobak gitu kan. Jadi kayak ya lucu aja gitu. Nah terus selain itu juga momen yang kocak itu pas waktu kita lagi nyiapin buat ngafalin nyanyi tuh. Jadi ada momen pas kita lagi dites gitu sama HMT, disuruh kumpul di DPR, kita dites nyanyiin semua lagu yang diajarin sama HMT tuh buat arak-arakan kan. Nah terus kita tuh disuruh juga buat bikin 2 lagu tambahan. Itu yang emang made by angkatan sendiri lah gitu kan. Nah terus waktu itu kita lagi ngumpul DPR di tes nyanyi. Adalah temen saya yang gak hafal nih, gak hafal bagian yang ini, tau gak sih lagunya? Yang inilah kerjanya gitu kan, anak tambang asli apa yang kau pikirkan kayak gitu kan. Nah, saya tuh yang nggak hafal kan. Akhirnya
ya kalau misalnya ada yang nggak hafal kayak gitu pasti yang lain jadi kena dong ya nggak sih. Ya siapa yang misalnya nggak hafal gitu kan. Nah teman saya ini orang yang sama dengan PJ Gerobak tadi itu dia ngacung. Dia ngacung kan, kalau ngacung biasanya nyebutin namanya dulu kan, nama siapa, ini berapa gitu. Nah dia tuh enggak, dia ngacung terus dia tahu gitu kan sama danlapnya. Dia tiba-tiba langsung teriak nyanyi, gini loh. Wah itu semua ngakak banget kan, kayak parah sih itu, tiba-tiba banget. Kita kan lagi hening gitu, osjur kan tegang. Sebenarnya kayak gitu, wah itu satu momen yang epic sih menurut saya ya. Nah setelah itu nggak cuma itu doang, kayaknya di malam yang sama apa di malam berikutnya gitu. Jadi di mesin tes nyanyi ada teman saya nggak hafal ini jadi pas momen teman saya itu tadi teriak gitu ya, saya tuh tawa. Jadi ketawa kan ngakak banget ya, lucu banget. Saya orang nggak bisa ketawa banget ya, kayak gitu kan, ketawa banget ya. Terus ya udah si pada saat itu tuh danlap tuh nggak notice saya ketawa, jadi kayak ya udah santai aja gitu kan. Aman-aman aja. Tapi kebetulan teman saya itu yang tadi teriak itu di belakang saya, jadi kayak dia mungkin ngeliat ya, kayak wah maksudnya orang ketawa nih gitu kan, lagi osjur ketawa gitu kan, ya udah. Itu kayaknya mungkin ada momen kayak dia kesel juga gitu kan, wah gue diketawain sama temen gue gitu. Nah tadi pas di malam yang sama gitu kita masih tes nyanyi, temen saya ada yang nggak hafal juga nih, yang lainnya gitu kan. Terus ini lagu angkatan sendiri yang nggak hafal. Terus terus saya ngacung inisiatif lah buat sosokan ngajarin gitu kan, sosokan ngasih tahu yang benernya kayak gimana gitu. Nah pas momen itu saya juga lupa kayak ini kok salah gitu ya. bentar salah gitu kan. Terus temen saya yang tadi saya ketawain itu, yang dia teriak gitu kan pas lagi nyanyi itu, dia tuh sebenarnya dia ketawa sendirian. Jadi yang lain tuh kayak nggak ada yang ketawa, dia ketawa sendirian. Terus kan dia notice kan danlap kan, kemudian danlap itu yang lagi danlap itu yang lumayan killer gitu. Terus ditanyain kan, kamu kenapa ketawa gitu kan? Terus dia jawabnya gini, ya bang tadi saya bahas dendam soalnya tadi Ida ketawain saya. Itu di depan AMT coy, dia lagi osjur, wah itu kacau banget sih. Terus kayak akhirnya diusir kan, kamu keluar gitu kan, keluar dari forum. Terus itu kayak bingung gitu kan, keluar kayak tapi kan bisa keluar kan, terkeluar kan. DPR tuh kayak ada pembatasnya gitu kan. Biasanya kan orang kalau misalnya lagi osjur di sana keluar itu lewat sambil ngelipin dulu kan, berarti baru keluar gini kan. Dia tuh langsung loncat. Jadi kayak dia di paling pojok, dia langsung loncat. Terus dia tuh jalan dulu awalnya. Dan lagi lihat kan, anjing nih orang jalan nih kurang ajar nih. Ya udah suruh lari, kamu lari gitu kan. Langsung lari. Terus lari kayak gitu. Itu sih mungkin momen yang paling berkesan sih waktu waktu pas apa? Oh potong ya, apa? Suaranya aja lah. Enggak, maksudnya videonya tiba-tiba kepotong, dia stop gitu aja. Stop. Oh, ini kali memorinya. Mungkin. Iya kurang ya. Ada yang ngomong nanti suaranya. Aku dulu pernah bang pas di beta kenal sama Bang Faisal. Iya. Kocak banget. Kocak banget kan? Kamu bayangin lah itu zaman masuk itu dia udah kayak gitu. Selain Saya rusak banget. Pernah ketemu? Waktu itu diajak main ke kotanya yang kaitan yang rame-rame itu. Oh. Nah, waktu itu saya kesana kan. Oh. Waktu itu ada Bang Surai juga. Iya. Itu saya lupa waktu itu saya kenapa sendirian ke sana. Pokoknya waktu itu saya pernah sendirian ke sana mau balikin sesuatu apa gitu. Nah, nggak tahu kalau ada Bang Faisal sama Bang Suroy. Wah, saya di situ ditanyain lagu apa yang lagu galau. Kasih lagu galau. Pokoknya Bang Faisalnya kasih lagu galau. Iya. Ditanyain, saya jawab ngasal. Saya nggak tahu kan kayak judul lagu yang galau tuh apa, saya agak lupa. Jadi saya jawab ngasal. Terus ketawa semua. Saya jawab apa gitu waktu itu. Terus mana ada lagu ini galau. Kamu pusap. Iya. Jadi kayak nyuruh pusap sambil ketawa gitu. Iya. Gitu. Terus habis itu pernah yang satunya tuh yang kedua ketemu tuh waktu itu rame-rame. Itu emang diajakin kan apa makan kalau nggak Makan di Bondan bukan? Enggak di situ juga. Dibeliin kue balok dibungkus tapi. Oke. Jadi waktu itu saya sama anak-anak kontrakan, nah itu ke sana. Ya tuh tapi nggak ada waktu Roy kali ini. Ada Iya. Faisal doang. Itu
itu lucu banget, pecah banget itu. Abangnya cerita ngalor ngidul lah pokoknya. Iya. Dia cerita juga pengalaman di Akmil. Oh iya. Wah itu kocak banget. Tapi itu kenapa bisa di Akmil dah? Dia tuh kayaknya waktu itu ikutan kayak program gitu. Ini aku nggak tahu. Yang dia ceritain itu pas zaman dia lagi kuliah atau pas zaman dia lagi kerja. 2 kali. Jadi yang waktu kuliah itu pernah dia kayak apa namanya ada program gitu, beasiswa kalau nggak salah. Program itu ada kayak semacam militer gitu. Nah terus yang kedua itu pas dia baru awal masuk kerja di perusahaan dia itu ada yang namanya Bintalsi, pembinaan mental dan fisik. Nah Itu di Akmil juga. itu sama aku nih, bukan sama aku nih, sama ya pokoknya sama militer lah gitu kan. Wah itu pecah banget sih emang. Kayak dia apa namanya di gepak-gepaki. Iya, gitu kan. itu ceritanya betul banget. Rusak sih sama tuh orang itu parah sih. Pembawanya juga. Iya. Kocak banget sih. Ada yang tahu siapa nih? Lucu banget. Katanya hapus aja video yang mencerahkan. Saya sekarang tahu kenapa orang-orang militer tuh kalau habis lulus pasti Terbang renteng ya. Iya. Ternyata waktu saya di sana juga saya digebukin di ini. Waktu saya keluar orang-orang tuh nggak ada apa-apanya. Saya ada berantem semua tuh. Mana saya? Itu kan jadi yang waktu pas dia Bintalsi itu dia bareng sama teman-teman aku juga kan. Jadi kayak ada beberapa angkatan aku yang bareng kerjanya 4 orang kalau nggak salah. Nah terus si Faisal tuh dia pas lagi apa ya malam-malam gitu begadang kan ngantuk banget. Nah terus ada teman angkatan saya juga dia itu kayak apa namanya bilang Faisal tuh bilang ke teman angkatan saya ini bro nanti lu gue ngantuk banget nih lu kalau misalnya gue dipanggil atau kalau lu cabut lu kabarin gue ya gitu kan. gue mau tidur dulu dia kayak gitu. Jenisnya kayak lagi baris gitu atau lagi gimana nggak paham juga kan, kayak dia pokoknya berlindung gitu loh sama teman saya ini kan, dia kayak gini. Terus udah kayak gitu pas bangun-bangun tuh orang tuh udah pada nggak ada, dia sendirian dong yang kayak gini. Ditinggalin banget ya. Ya ampun. Parah asli tuh kayak anjir. Setelah saat itu dia kayak langsung bilang kan anjing gue nggak pernah percaya lagi gue sama lu. Langsung tuh katanya dipukulin pakai sepatu, tau gak sih sepatu yang tentara gitu? Militer ya. Dijeplak gitu. Wah, gitu. Parah sih. Pindah kerja ya, Bang? Apa? Pindah kerja. Pindah kerja sekarang, udah pindah. Sekarang tuh di nama perusahaannya tuh Minal Alam Abadi, MAA. Tambang nikel gitu dia. Di Sulawesi ya kalau Dia tuh banyak konsesinya di Sulawesi sama di Maluku kayaknya. di kerjanya di saya tadi. Tapi dia kerjanya di Jakarta. Oh di Di HO gitu. Tapi si MA ini biasanya di Maluku, di Sulawesi Nikel. Kalau kerjaan di laut apa Bang? Kalau saya jurusan pertambangan di Biasanya lebih ke arah ngurusin yang long term planning sama kayak ngurusin perizinan gitu. berarti main Bikin plan FS gitu kan, ya. Main plan juga. Jadi kayak kamu kalau misalnya bayangin dari main plan itu yang nanti kan semester 7 ya main plan gitu kan. Itu tuh kerjaan-kerjaan orang HO tambang itu di sana. Gitu. Jadi kalau misalnya kita di site itu kalau yang tambang biasanya lebih ke arah short term planning. Jadi kayak kita nerjemahin planning dari long term, terus kita terjemahin dalam short termnya kayak gimana, terus kita sampaikan itu ke orang production gitu. Biasanya kayak gitu. Jadi kalau ya biasanya sih orang-orang di HO kebanyakan kerjanya kayak gitu long term. Saya kira kalau ngurusin gitu-gitu juga di site gitu. Yang main plan gitu. Biasanya tergantung perusahaan sih, beda-beda ya. Kan kalau misalkan long term kayak gitu kan biasanya hubungannya sama perizinan tadi kan. Perizinan kan mungkin lebih gampang kalau ada mungkin perizinan yang cuman lingkupnya ke perusahaan ke pemerintah daerah. Ada juga mungkin yang harus ke pemerintah pusat gitu kan. Nah, kalau misalnya emang cakupannya luas biasanya kan pengambilan keputusannya bukan di daerah kan, di pusat kan. Makanya biar lebih dekat lah, biar lebih gampang ya kayaknya di kota juga gitu. Bagaimana mau nanya tentang jalur masuk. Nah, setahu saya tuh jalur masuk ada yang manajemen training sama FGDP sama aja. Nah, Emang beda ya? nah itu yang mau saya tanya. Saya kira tuh sedengar saya tuh manajemen training tuh yang kayak jalur buat ke atas gitu. Oh. Kayak jalur manajemen gitu.
kalau FGDP kayak jalur buat ya engineer gitu. Itu benar nggak? Sebenarnya gini, Atau sama? pertama-tama kita harus lihat dulu perusahaannya kayak gimana. Maksudnya program perusahaan itu beda-beda nih. Kebanyakan manajemen trainee sama FGDP itu sama-sama aja sebenarnya. Gitu, cuman beda branding namanya aja gitu. Nah, cuman kadang-kadang ada perusahaan yang kayak dia ada yang namanya FGDP, tapi mungkin di dalam perusahaan juga ada namanya MDP, Management Development Program. Jadi nanti kita sebenarnya mau kayak misalnya kita mau daftar ke PAMA namanya FGDP, mau daftar ke ke Freeport juga FGDP kan. Tapi misalnya mau daftar ke Adaro itu kan AMPP kan, Adaro Management Professional Program gitu, Adaro Mining Professional Program gitu kan. Nah itu kan sebenarnya lebih ke arah branding aja gitu. Tapi sebenarnya aktualnya sih mungkin sama-sama aja gitu. Kecuali emang kalau misalnya di perusahaan itu ada dua program yang emang beda gitu. Tadi ada FGDP-nya, ada MDP-nya gitu, misalnya kayak gitu. Jadi sebenarnya sih sama-sama aja sih bro, harusnya. Gitu. Kalau di Abang sekarang juga ada. Dulu tuh ada, tapi sekarang udah nggak ada deh kayaknya. Dulu waktu zamannya 2000-an 17-18 gitu. Itu di Mandiri itu ada yang namanya program MyLead. Itu emang dia programnya itu tujuannya buat cepat naiknya gitu. Tapi kalau yang normalnya biasanya ODP kan, sudah program gitu. Terus sekarang katanya udah nggak ada. Sekarang udah nggak ada. Terus ditanggulanginya gimana? Sekarang tuh kayak normal aja sih, kayak ya udah program ODP aja gitu. Terus syarat buat naik cepatnya? Syarat buat naik cepatnya sekarang udah nggak ada. Kayak ya udah yang penting perform saja gitu. Jadi sama ratain semua gitu ya. Iya, disamaratain semua. Menurut abang bagusan apa bang? Bagusan ada itu atau enggak? Sebenarnya karena aku bukan orang yang pernah di program lainnya, jadi nggak bisa komen ya. Cuman jadinya sih kayak apa ya, kayak dipaksain aja gitu. Buat itu dipaksain cepat gitu. Bayang gak sih? Karena kan orang kan buat berkembang biasanya ya dia punya patternnya masing-masing kan. Ya tapi emang namanya juga MyLead, jadi mungkin dia udah tahu lah orang-orang itu emang orang-orang yang orang-orang yang jenius, gitu, berkompeten gitu kan, ambi atau gimana, nggak paham lah kayak gitu. Jadi ya sebenarnya sih bagus ya, kalau ada pun bagus, kalau nggak ada juga nggak apa-apa kan. Sebenarnya pada akhirnya program ODP ataupun program yang tadi yang seperti naik itu kan tujuannya adalah tergantung lagi dari kita ngelihat sisi human resource-nya kan. Kalau misalnya emang ternyata perusahaan itu butuh butuh pemimpin baru lah di perusahaan itu kan, ya mungkin emang program MyLead ini jadi bagus gitu. Tapi kalau misalnya emang ternyata sistemnya kayak ya udah naiknya berdasarkan kompetensi dan sebagainya, ya mungkin, atau misalnya berdasarkan ngurut kacang gitu ya mungkin bisa jadi nggak relevan gitu program kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau bagus atau enggaknya harusnya kita ngeliat sudut pandangnya dari orang HR gitu ya kan. Kalau misalnya dari kita sebagai pegawai ngeliatnya ya bagus nggak bagus sih, bagus kalau ada bagus, kalau nggak ada juga nggak apa-apa gitu. Menurut gue ya. Kalau abang sendiri sekarang di bagian apa? Sekarang tuh di bagian kalau direkturnya corporate banking, cuman kalau di grupnya itu corporate solution. Itu corporate solution. Berarti di kantor pusat. Di bukan pusat ya. Kantor pusat. Jadi kalau sekarang spesifiknya itu kerjanya ngapain? Kerjanya tuh lebih ke arah bikin struktur pembiayaan buat korporasi itu, perusahaan-perusahaan gitu. Jadi stepnya tuh buat akhirnya bikin suatu pembiayaan itu, pertama kita lihat dari sisi bisnis modelnya dulu gitu kan. Misalnya ada perusahaan A, dia bisnis modelnya itu kelapa sawit misalkan gitu ya. Nah kita lihat nih kelapa sawit itu dia bisnis modelnya kayak gimana sih? Oh ternyata dia dari sisi bisnis modelnya, supply-nya itu bibit-bibit gitu kan misalkan, terus juga dia setiap tahun itu perlu ada capex buat peremajaan buat regenerasi si sawit-sawitnya gitu kan. Terus tiap tahun juga dia ada ya tadi capex, terus juga biasanya cyclical tuh, jadi kayak nggak dalam jangka waktu full 1 tahun itu dia panen terus enggak kan, tapi kayak mungkin 6 bulan sekali, baru panen 3 bulan sekali kayak gitu. Nah setelah itu
kita udah paham bisnis modelnya, kita lihat dari sisi finansialnya. Biasanya kita mintain financial projection yang dibikin sama si si perusahaannya gitu kan. Nah kita lihat nih dari sisi mereka itu, mereka nge-forecast nge-forecast financial mereka ke depan itu apa aja nih gitu kan. Terus kita lihat apakah dari sisi asumsi operasionalnya benar atau enggak ya, tapi lebih ke arah make sense atau enggak sih gitu kan. Harga yang mereka pakai tuh oke atau enggak gitu kan. Jadi pada akhirnya kita ngelihat laporan proyeksi keuangannya, kita lihat apa sih yang kita lihat revenue driver dia itu apa. Jadi maksudnya kayak sumber pemasukan itu dari mana aja gitu kan. Kalau misalnya sawit berarti dia dari jualan sawit kan. Jualan sawit itu komponennya berarti dia dapat pendapatan dari harga sawit dikalikan dengan volume sawit yang dijual gitu misalkan. Nah volume sawit yang dijual itu dia apa aja sih komponennya gitu kan. Oh ternyata dari sisi produktivitas kebun sawitnya, terus dari sisi apanya lagi biasanya sawit itu ya, luas kebunnya gitu kan. Iya, bukan kebun si kebun sawitnya. Oh, carbon capture ya ada. Ada juga. Hidrogeokinetra. Iya, kayak gitu. Terus ya udah kita lihat juga si struktur biayanya kayak gimana. Nah, nanti dari financial dari si dua item tadi itu kita lihat kira-kira apa sih yang paling sensitif gitu kan, yang bisa bikin keuangannya dia itu turun atau keuangan dia, jadi dia bisa nggak bayar utang dari kita gitu kan. Nah itu akhirnya yang kita analisis, kita jagain di si struktur pembiayaannya itu, kayak apa aja sih yang perlu mereka lakuin, apa aja yang nggak bisa mereka lakuin, mereka harus menuhin apa aja kayak gitu. Jadi akhirnya outputnya tuh si tadi struktur pembiayaan gitu. Itu berarti kayak evaluasi tambang banget gitu kan? Mirip kayak IT sebenarnya. Iya, gitu. Valtama IT bener, Valtama IT banget sebenarnya kepakainya. Kayak gitu. Cuman kan kalau valuasi kita lebih ke arah ngeliatin dari sisi perusahaan itu dia di harga segini nggak sih gitu kan. Kalau di kerjaan saya itu lebih ke arah ngeliatin cash flow-nya ini kira-kira selama jangka waktu fasilitas itu dia bisa ngebayar nggak sih si utang yang kita kasih gitu. Itu kan tapi mereka masih jaminnya Bang. Itu kenapa maksudnya kenapa perlu diperhitungin gitu maksudnya dengan yang abang tadi kan mereka udah ngasih jaminan yang senilai dengan itunya kan maksudnya. Nah berarti kan ya, kalau mereka nggak bisa bayar pun kita tinggal ambil aja gitu loh. Kenapa harus dianalisis gitu? Nah jadi kan sebenarnya pertama aset yang dijaminkan itu belum tentu aset yang liquid kan. Ya, sedangkan kita dari sisi bank itu kita punya yang namanya kayak capital charge kan. Maksudnya kita punya duit nasabah gitu kan yang ada di kita, terus harus kita puterin lagi kan. Kalau misalkan nasabahnya mau minta naik duit, kita nggak mungkin ini Pak saya ada aset gitu kan, ada aset yang dijaminin, ini Bapak pakai ini aja gitu kan. Jadi intinya adalah karena si jaminan itu sebenarnya bukan sumber pelunasan utama, tapi dia itu adalah sumber pelunasan lainnya, yang mana sumber pelunasan utama itu adalah dari cash flow gitu. Makanya kita ngeliatin banget cash flow-nya gitu. Lanjut. Mulai pembahasan pada hari ini nih, aku mau nanya dulu nih kok sebenarnya rangkaian acara hari ini tuh bakal bawain apa aja sih? Oke, jadi topik pada hari ini yaitu Bang Idam akan bercerita tentang kehidupan seputar kuliah dan juga pasca kuliah. Wah, menarik banget tuh ya. Nah mungkin ini Bang, kalau berbincang-bincang pas masa kuliah nih Bang, dari mungkin abang masuk ke TPB, terus habis itu juga masuk ke jurusan teknik pertambangan, apalagi masuk ke himpunan nih Bang, ke HMD ITB. Kami mau nanya-nanya sedikit nih Bang, apa ya pengalaman memorable dan berkesan nih Bang, terutama pas abang masuk ke jurusan dan himpunan HMD ITB. Oke. Tadi sebenarnya udah diceritain kan bagian yang ini udah kan? Mungkin nanti langsung aja ya. Jadi tadi tuh sampai yang ngaco. Oh iya, dia kan gimana? Yaudah itu, yaudah dia ketawa kan, gitu. Jadi susah ya. Terus yaudah, mungkin memorable lagi, pokoknya kebanyakan tuh pas osjur gitu ya. Pas zaman wisuda, kita siapin arak-arakan. Terus juga waktu itu inget banget kalau zaman dulu itu ada yang namanya interaksi nol. Interaksi masih ada nggak? Interaksi nol tuh interaksi bukan, jadi kayak interaksi masa besar yang pertama banget. Jadi sebelum interaksi hari pertama itu ada yang namanya interaksi nol gitu. Nah interaksi nol ini isinya apa? Interaksi nol ini isinya perkenalan antara masa anggota baru masa calon anggota baru ke masa MT gitu.
Jadi kayak kita satu persatu maju ke depan, terus kita kenalin diri, nama biasa lah ya, nama NIM STM kayak waktu itu masih asal daerah, asal SMA, terus hobinya apa, sama moto hidup gitu kan. Dan tapi selama perjalanan itu kita kayak bisa ditanya lagi sama SMT yang lain gitu kan. Kayak misalkan waktu itu inget banget pas zaman kasino itu ada teman saya yang dia hobinya itu main bola gitu kan. Terus sama Mas SMT disuruh kayak gini, gue pengen dong, lu coba selebrasi apa namanya di FIFA kayak gimana gitu. Terus dia meragain gitu kan, lari selebrasi. Tau gak sih selebrasi di FIFA tuh dulu zamannya 2014 berarti ya, itu ada yang selebrasi jatuh gitu. Jadi kayak dia pernah jatuh, menjatuhkan dirinya dia, tak gitu kan. Terus kayak, ini jelas banget lah, ngapain ini orang gitu. Terus momen yang epic lagi juga pas interaksi nol itu saya kan tadi ya gara-gara saya orang yang gampang ketawa banget, jadi kayak pokoknya kalau yang itu tuh gampang ketawa lah, kayak tahu susah banget gitu. Sampai pokoknya saya di hari itu setiap saya ketawa itu pasti ditarik sama Mas HMT, terus disuruh push up, disuruh cari konsekuensi. Wah anjir, tai banget sih, kayak sambil disuruh kan kayak udah beberapa kali ya, kayak mungkin pertama kali dapet konsekuensi, disuruh bikin konsekuensi gampang ya, kayak oh ini aja bang gitu. Terus yang berikutnya ditarik lagi, aduh anjing apa lagi konsekuensi kan. Maksudnya kan ngasih konsekuensi itu berarti memberikan angkatan kan, kayak aduh anjing apa lagi ya. Terus ada momen kayak lama banget mikir, saking lama banget yang mikir tuh sambil disuruh tahan posisi push up gitu, tahan posisi push up sambil mikir anjir apa gitu kan, keringetan banget, jujur tuh keringet. Terus ya udah akhirnya pokoknya di hari itu saya adalah orang yang paling baik menyumbang konsekuensi. Kayak konsekuensinya tuh disuruh bikin kayak poster dari kertas daur ulang, poster tentang menghargai gitu, ditempel di semua mading yang ada di kampus. Terus dibikin esai bagaimana menghargai orang lain gitu lah. Wah pokoknya ada 3 konsekuensi kalau nggak salah yang saya ajukan ke angkatan saya. Jadi akhirnya ya udah disuruh ngajarin itu kan. Itu tuh interaksi nol. Jadi kayaknya sekarang udah nggak ada ya, padahal itu sebenarnya lumayan seru banget sih. Itu sebenarnya itu tuh perpeloncoan sih. Definisi sih, cuman ya jadinya ada momen yang dikenang aja kan, kayak kita inget lagi kalau misalnya kumpul sama angkatan pasti yang dibahas tuh kalau nggak osjur sama si interaksi nol ini gitu. Itu mungkin sekilas tentang osjur kali ya. Memorable lainnya sebenarnya sih hampir day to day di HMT itu menurut saya ya memorable lah ya, kayak selalu ada aja cita-citanya gitu kan. Terus juga di HMT itu yang paling saya rasain banget mungkin setiap liburan tuh pasti kita cabut gitu. Pasti kita cabut ke, meskipun nggak banyak ya kayak cuma 10 yang 8-10 orang gitu kan, kita pokoknya setiap agenda liburan kita selalu ngadain jalan-jalan, entah jalan-jalannya dulu atau misalkan jalan-jalan ke ya kayak roket itu tuh, jadi kayak setiap liburan tuh pasti ada semua orang kan gitu. Dan kita ketika respect sama orang itu jadinya kita lebih bisa menghargai yang dibarin beda banget. Terus kita diajarin buat empati, jadi sama orang, jadi abang kayak kita jauh lebih punya perasaan lah untuk bersikap dan untuk menghadapi tantangan yang ada di memang beda-beda kan. Tapi ya mungkin kalau menurut saya sih yang paling memorable ya hal-hal yang ini sepele kayak misalkan kalian disuruh sama si ceket gitu ya, lu kalau ada ini tawarin itu inisiatif dan sebagainya, itu tuh berasa banget, terus parah serius. Bahkan nggak cuma sama alumni ya, tapi sama abang kalian sendiri gitu ya, atau sama kakak kalian sendiri. Itu hal-hal kayak gitu bener-bener kayak banyak orang-orang kita, orang-orang yang mungkin menjadi udah kayak gitu. Atau enggak, kan sekarang juga abang udah di dunia kerja gitu. Sebenarnya mungkin ini satu hal yang klise ya, yang sering diomongin sama ya sering denger lah ya kayak sama abang-abang yang lain, tapi apa yang disampaikan itu ternyata emang
nggak surprisingly sih, tapi emang ternyata bener aja gitu yang saya alamin. Kayak mungkin yang paling saya rasain banget itu manfaat yang di HMT gitu ya, itu yang paling berasa sih memanusiakan manusia sih. Jadi kayak apa namanya, kita kan himpunan dengan agenda yang sangat padat gitu kan. Terus juga kita waktu zaman-zamannya kita jadi pengurus inti itu kita benar-benar banget mikirin kayak, waduh kita nggak mau banget nih masa HMT sampai kecapean karena harus ngejarin forum-forum, ada agenda-agenda yang emang harus dikejar gitu kan. Mikirin lini masa banget gitu. Iya, mikirin lini masa, mikirin psikologis masa HMT. Jangan sampai masa HMT tuh kayak jadinya ngerasa apa ya, ngerasa meskipun emang pasti terbebani sih, ya nggak sih? Pasti terbebani kan. Cuman kayak seminimal mungkin kita bisa memitigasi hal kayak gitu. Itu yang pertama. Terus kita juga kan kayak apa namanya di HMT itu diajarin banget buat kayak kita dekat sama sama aktivitas akademik di ITB gitu kan, sama satpam di ITB, sama pegawai-pegawai TU, sama dosen-dosen kita gitu kan. Kita diajarin buat respect lah sama mereka gitu kan, meskipun mungkin dari sisi banyak hal itu ya gimana ya, kasar sih. Pokoknya kita diajarin buat respect sama orang kan. Dan kita ketika respect sama orang itu jadinya kita lebih bisa menghargai sama manusia gitu kan. Nah, hal yang kayak gini sih yang menurut saya jasa kerasa banget kalau di HMT itu kita diajarin buat empati, diajarin buat simpati sama orang kayak gitu kan. Jadi kayak kita jauh lebih punya perasaan lah untuk untuk bersikap dan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada di dunia pekerjaan nantinya gitu kan. Kalau menurut saya pribadi ya gitu. Dan selain itu juga hal-hal yang ini sepele kayak misalkan kalian disuruh sama si Cecep gitu ya, lu kalau ada alumni tawarin ini tawarin itu inisiatif dan lain sebagainya, itu tuh berasa banget bro, parah serius. Bahkan nggak cuma sama alumni ya, tapi sama abang kalian sendiri gitu ya, atau sama kakak kalian sendiri. Itu hal-hal sepele kayak gitu tuh bener-bener kayak banyak orang-orang di kita, orang-orang yang mungkin bukan di HMT gitu ya, udah nggak kayak gitu. Kayak kita inisiatif kayak gitu kan yang bikin kita jadi kayak kayak lebih dihargain juga gitu sama orang lain gitu kan. Kayak kita misalkan sesimpel misalnya di kantor gitu ya, ketemu sama senior meskipun seniornya bukan HMT, tapi kayak saya menerapkan untuk at least manggilnya itu bukan manggil nama, tapi manggil bang gitu. Jadi manggil bang atau manggil mas gitu kan. Jadi ada panggilan sapaannya gitu. Itu kayak mereka ngerasa ya, yang gue lihat sih kayak mereka tuh ngerasa ya menghargai aja gitu. Oh ternyata orang respect sama gue gitu. Terus atau enggak kayak hal lainnya misalkan bantuin gitu ya ketika dia emang ada satu hal yang yang dia butuhin gitu kan. Dia inisiatif simpel kayak gitu tuh ternyata yang selama ini diajarin ke kita itu benar-benar impactful banget gitu di kerjaan gitu. Apalagi kalau misalkan ternyata lingkungannya bukan lingkungan HMT gitu ya, jadi kayak mereka juga cukup amazed lah gitu dengan hal yang simpel kayak gitu, tapi ternyata masih ada ya orang-orang yang menerapkan hal-hal ketimuran ini gitu ya di dalam kehidupan sehari-hari gitu sih. Jadi mungkin hal itu yang kebanyakan sih lebih ke arah soft skill ya yang diajarin sama abang-abang. Itu kayak kalau kita benar-benar aplikasiin gitu nanti di dunia, bahkan nggak kita nunggu di dunia kerja kita nanti gitu, tapi kita di luar dari HMT aja tuh itu pasti udah kerasa banget impactnya gitu mungkin. Itu yang pertama, hal yang kayak gitu. Terus yang kedua, yang saya rasa banget di HMT itu benar-benar diajarin banget itu adalah dari sisi pola pikir gitu. Mungkin ini nggak cuma di HMT ya, tapi di jurusan-jurusan lain juga diajarin gitu kan, gimana caranya kita kan mungkin emang basicnya anak teknik, kita diajarin untuk menyelesaikan masalah itu dari A, B, C, D, E, F, G gitu kan. Kita dituntut untuk berpikir sistematis gitu ya. Nah, berpikir sistematis itu merupakan core-nya banget nih di dalam nanti kita menjalankan semua pekerjaan kita gitu ya.
Kenapa kayak gitu? Karena kalau kita ngomongin soal technicality, semua orang bisa belajar gitu. Tapi pola pikir ini yang benar-benar kita harus punya dasarnya nih supaya kita ngejalanin semuanya itu tuh bisa step by step gitu loh. Gitu sih mungkin yang saya rasain bersama banget di HMT gitu. Ceritanya sangat menarik sekali ya kalian. Bener. Mungkin selanjutnya kami juga penasaran nih bang, menurut abang HMT di masa sekarang tuh bagaimana gitu? Oke. Sekarang ya HMT kebetulan karena mungkin saya juga banyak dengar dari apa namanya dari Intan gitu ya. Jadi kayaknya sih sebenarnya HMT zaman sekarang itu overall ya makin apa ya, makin inovatif sih. Yang positifnya ya, positifnya makin inovatif kayak simple ini bikin podcast gitu kan. Itu kan hal yang mungkin zaman angkatan saya itu nggak kepikiran karena belum ada yang ngelakuin hal itu gitu kan. Tapi kalian bisa mengadaptasi hal yang ada di luar HMT, kalian adaptasi ke HMT dan kalian serap itu menjadi satu hal yang berguna kan bagus ya menurut saya ya. Kayak gitu. Jadi saya sih ngeliatnya kalau HMT zaman sekarang itu nggak jauh sih, tapi lebih ke arah ya inovatif, terus juga mikirnya lebih kreatif juga, nggak cuma terkungkung dalam suatu hal yang itu aja. Jadi so far sih menurut saya apa yang saya lihat dari HMT sekarang ya bagus. Cuma mungkin karena kemarin terdampak pandemi, COVID dan lain sebagainya, kalian juga jadinya interaksinya kebanyakan online. Jadi mungkin hal-hal yang sifatnya dulu kita sering ngumpul bareng, ketemu tatap muka langsung, ngobrol langsung, pokoknya semua halnya langsung gitu ya. Sekarang mungkin jadi lebih kurang aja gitu kan intensitas kayak gitunya. Mungkin itu aja sih yang perlu dipikirin gimana caranya hal ini bisa dibudayakan lagi gitu. Bisa dibudayakan lagi tapi lebih tingkatkan lagi kali ya, atau pernah bahasanya terserah. Gitu. Iya bener kayak gitu. Jadi lebih sering-sering yang ngumpul aja gitu. Tapi tetap hal yang kayak inovasi-inovasi kayak gininya tetap dipertahankan juga gitu. Bagus sih. Mungkin selain dari yang saran tadi, mungkin apakah ada saran lain lagi gitu bang buat HMT buat kedepannya? Apalagi ya saran ya buat HMT Mungkin dari keprofesian ya bang atau Nah kalau di keprofesian saya ngeliat kayak sekarang tuh makin gokil sih kayak nggak tahu ya, cuman pandangan ngeliat dari luar aja kayak kemarin kan kalian ngadain mainin games gitu kan, terus kalian juga mungkin kalau saya lihat di Udabumi itu sering ada kayak pengumuman tentang lomba-lomba kayak gitu, kalian ternyata aktif juga gitu tentang lomba gitu kan, which aduh sorry yang mana itu bagus gitu kan, yang mana itu bagus gitu loh, itu bagus banget kayak dari sisi profesiannya kalian juga udah mulai melek kalau kita kuliah itu nggak cuma di kelas doang, tapi kita mengembangkan profesi itu di luar kelas juga gitu kan. Yang kayak gitu-gitunya untuk profesi udah oke. Apalagi ya saran ya nggak ada sih, paling itu tadi aja, tetap inovatif, tetap kreatif, tapi jangan lupa kalau kita itu punya akar gitu kan, yang mana mungkin kalian juga bosan dengernya yang 3 tujuan HMT itu ya. Apalagi yang nomor satu sih, tapi yang kekeluargaan itu yang mungkin jadi fundamental banget sih buat kita gitu. Benar sekali saudara-saudara. Apalagi nih? Mungkin kalau tadi kan udah dibahas nih gimana Bang Idam ini melewati masa-masa kuliahnya. Nah kami penasaran nih Bang buat masa-masa setelah kuliah Bang. Ini kan kalau dari setelah kuliah ini gimana caranya Abang masukin dunia pekerjaan, gimana caranya Abang kayak survive di dunia pekerjaan. Nah mungkin bisa sharing-sharing dikit nggak Bang? Boleh. Banyak nggak apa nih? Nggak apa-apa. Sharing banyak ya. Jadi saya waktu itu lulus bulan Oktober tahun 2018. Nah jadi dulu idealisme saya itu cuma satu doang. Pokoknya saya pengen kerja di tambang dan saya pengen kerja itu di Freeport. Pengen banget di Freeport, parah. Kiblat semua orang. Iya kayak wah Freeport gitu ya, kayak di Freeport gitu kan. Nah cuman waktu itu kebetulan saya agak ada nggak hokinya. Jadi Freeport itu kebetulan pada saat saya, jadi gini ceritanya. Jadi waktu itu Freeport itu buka lowongan bulan Juli apa bulan Juni gitu, saya lupa. Pokoknya sebelum saya lulus tuh Freeport udah ada bukaan gitu kan. Udah ada bukaan.
Nah cuman waktu itu saya masih mikir kalau saya itu lulusnya mau bulan April gitu. Nah karena mikir ya udahlah Freeport kayaknya bakal buka lagi gitu ya next time. Jadi yang bagian sekarang tuh nggak daftar dulu gitu. Sampai akhirnya saya lulus. Teman-teman saya ada yang saya yang lulusnya bulan Oktober tapi udah daftar Freeport duluan. Gak selang berapa lama dari lulus tuh udah kerja gitu ya. Bulan November tuh kerja kalau nggak salah. Nah saya tuh sampai dari lulus sampai akhir tahun 2018 kerjaan saya tuh cuma bukain website Freeport. Cuma ngeliatin kayak ini mana nih lawan kok nggak buka-buka gitu ya, nungguin sampai akhirnya mentok ke awal tahun 2019 ternyata emang nggak buka-buka, ya udahlah move on gitu kan, ya udah ini kayaknya udah nggak ada bukaan lagi gitu. Dan kemudian emang ternyata Freeport tuh baru buka lagi kayaknya baru-baru akhir ini kan. Iya betul. Jadi selama dari akhir tahun 2018 sampai ke mungkin tahun 2021 2022 gitu ya, itu baru buka lagi kan. Terus ya udah akhirnya masih nganggur kan, 3 bulan nganggur cuma kerjaannya gitu doang tuh, cekin website Freeport. Terus juga masih kayak ngewarnet tuh bang. Terus masih ngewarnet coy, ngewarnet bareng sama temen kan, kayak masih ada beberapa yang belum lulus gitu kan, main bareng, main Dota bareng, main CS, kayak anjir itu kayak sering banget lah pokoknya ke warnet gitu ya, main warnet paket malam ya kan, makan Indomie. Itu udah lulus loh, itu lulus bagian aja kayak anjir kacau sih pikir-pikir ya. Terus setelah itu akhirnya mulai sporadis lah cari pekerjaan gitu kan, mulai daftar pokoknya bodo amat, daftarin semuanya gitu yang ada, buka lowongan daftarin, daftar perusahaan A, B, C, D, E, itu nggak ada yang dapat akhirnya, nggak ada yang dapat kan. Sampai akhirnya ada momen kayak tiba-tiba ditawarin nih sama alumni buat OSD-an bareng buat ikutan Festival Band Alumni ITB. Jadi waktu tahun 2019 berarti ya, itu ada Festival Band Alumni ITB, yang mana Festival Band Alumni ITB itu diadain setiap tahun sebenarnya. Nah, tahun itu HM itu mau ngirimin IA Tambang itu mau ngirimin 2 perwakilan. Jadi ada yang namanya Minus Band, sama setelah itu ada OSD gitu kan. Nah, kebetulan saya masih baru lulus, nganggur juga, ya udahlah gitu ikutan aja, siapa tahu nih gitu kan. Ada ada rezeki gitu, bisa ditawarin gitu kan kerjaan. Nah, udah kayak hampir setiap minggu tuh gue tuh bolak-balik dari Bandung Jakarta gitu kan, berlatihan latihan OSD gitu, sampai akhirnya pas menjelang penampilan itu ditawarin lah. Bener tuh ditawarin kerjaan, bener kayak Dam ini ada bukaan nih kosong gitu kan, lu kirim aja CV ke gua gitu kan. Bulan ini ada kakak angkatan 2011 yang nawarin gitu ke saya. Terus ya udah akhirnya ya daftar aja kan, ngirimin CV gitu. Terus agak nunggu lama sih, lumayan kayak setelah Festival Band Alumni itu nggak langsung yang dipanggil gitu, tapi kayak kalau nggak salah seminggu atau 2 minggu setelah itu baru dipanggil, interview, tes gitu kan. Ya lancar aja gitu, ternyata lancar aja gitu kan, lancar. Terus akhirnya di bulan Mei 2019 itu saya akhirnya mulai kerja tuh gitu kan. Nah, 7 bulan nganggur cok. 7 bulan nganggur, kerjaannya nggak ngapa-ngapain, cuman bagi Bandung Jakarta doang gitu kan. Tapi alhamdulillah ternyata bisa dapat rezekinya oke banget nih kan. Akhirnya dapat kerjanya itu di Arutmin gitu kan. Arutmin kan salah satu yang mungkin favorit juga gitu ya buat anak-anak HMT gitu. Ketika lulus kerja di Arutmin ya mantap gitu kan, dengan segala macam benefit yang luar biasa gitu. Kayak gitu. Dekat enggak? Oke. Nah terus ya udah mungkin itu ya, setelah akhirnya kerja bulan Mei nganggur 7 bulan, saya di Arutmin itu cuma setahun tapi sayangnya gitu kan, karena waktu itu jadi kebetulan pas kerja di set itu saya tuh sering banget kayaknya mungkin ya, kayak temen saya juga notice kalau saya tuh salah satu orang yang paling sering pulang ke Bandung, ke Jakarta gitu. Kalau ke Bandung ke Jakarta biasanya kan nongkrong dulu sama teman gitu kan. Terus mungkin ada sebagian teman-teman saya yang kerjanya di Jakarta dan ada kerja yang di Bandung juga. Terus ketika saya ngobrol sama mereka, itu saya ngerasa kayak saya ngelihatnya teman-teman saya yang Jakarta ini tuh cenderung lebih
kalau dari sisi perkembangan itu tuh eksponensial banget gitu. Jadi kayak ada hal-hal yang wah yang mungkin saya di saat itu ngerasanya kayak cuman lebih ke arah bikin operasional gitu kan dan lain sebagainya. Tapi teman-teman saya tuh lebih ke arah mikirin yang kayak investmentnya mau kayak gimana, abis ini perusahaannya mau dibawa ke arah mana gitu kan dan lain sebagainya. Itu kayak hal-hal yang kayak gini yang saya rasa kayak saya nggak dapetin nih di site gitu kan. Gitu. Itu yang pertama. Sama yang kedua juga saya ngerasa kayak kalau misalnya in the long term mungkin ketika saya nanti udah berkeluarga, kayaknya saya akan susah nih buat bawa keluarga saya ke ke site gitu ya. Jadi saya prefer ya udah daripada saya nanti harus susah ketika saya udah berkeluarga gitu ya, saya harus resign dan sebagainya. Mendingan mumpung saya sekarang lagi masih nggak ada tanggungan juga gitu kan. Jadi kayak ya udah mending resign sekarang aja deh gitu kan. Mending resign sekarang aja. Coba cari karir yang emang penempatan itu di Jakarta atau di kota gitu. Itu pertimbangannya. Sama yang ketiga juga tadi hubungannya sama yang masih belum tanggungan gitu ya. Jadi saya ngerasa tuh mungkin preferensi saya aja gitu ya. Saya ngerasa nggak cocok aja gitu kerja di lapangan banget gitu. Jadi rasanya saya lebih cocok untuk kerjanya itu berhubungan dengan hal yang berbau antara bisnis atau finance gitu. Nah makanya tapi kan kita nggak tahu ya apakah kita, jadi gini, nanti ketika teman-teman itu kerja gitu ya, ngerasain kerja ya, itu mungkin apa yang selama ini teman-teman bayangin di kepala teman-teman gitu ya, kayak oh nanti gue setelah kerja gue jadi engineer tambang, gue akan jadi di site, gue akan menikmati semua hal yang ada. Tapi nanti tuh pasti ada momen dimana kalian tuh mungkin kan buat sebagian orang ya, tapi ya merasa ada momen kayak kalian tuh bakal mikir kayak apa ya setelahnya gitu. Kayak apakah emang yang gue lakuin ini tuh emang apa yang gue suka atau enggak sih gitu. Nah, mungkin ada hal yang kayak gitu dan nanti emang itu harus dialamin ketika kalian udah nyebur gitu kan. Nah ya itu mungkin yang saya alamin juga. Saya waktu sebelum lulus tuh mikirnya kayak anjing udahlah kerja di tambang, duit banyak, kawin gitu, udah simpel itu gitu. Tapi ternyata setelah lulus ternyata ya waktu itu juga mungkin belum punya ini juga ya, belum punya calon juga kan. Jadi kayak mikirnya ya lebih ke arah aktualisasi diri aja gitu, kayak ini sebenarnya tuh gue mau bawa diri gue kemana sih gitu kan. Terus ya udah setelah itu ya dengan kondisi kayak gitu kita akhirnya mikir gitu kan, kita akhirnya lebih banyak kontemplasi kayak sebenarnya emang iya nggak sih apa yang kita lakuin tuh emang yang kita suka, yang kita emang benar-benar nyaman dan lain sebagainya gitu kan. Ya udah, jadi setelah proses sama tahun kerja itu ternyata menemukan hal-hal yang ternyata saya lebih suka di luar lingkup tambang. Jadi ya udah akhirnya mutusin buat keluar deh gitu. Akhirnya shifting ke industri yang lain gitu kan, kayak gitu. Nah tapi waktu itu kalau boleh cerita juga, jadi sebelum resign itu saya nggak cuman kayak mikirin udah resign aja gitu, tapi kita juga perlu banyak mikirin pertimbangan apa aja nih yang perlu kita yang perlu kita pikirin gitu kan. Jadi waktu itu saya coba bikin komparasi antara kalau misalnya saya resign, nggak ada gini, saya bikin komparasi 3 hal antara saya stay di tambang, saya rintis usaha, atau saya kerja di bidang finance waktu itu. Nah dari 3 hal ini tuh saya coba bandingin nih, saya coba lihat parameter-parameter apa aja yang mungkin bisa di compare lah antara satu hal dengan hal yang lainnya. Kayak misalkan dari sisi benefit gitu, benefit yang paling oke antara 3 ini mana? Ya jelas tambang dong, ya nggak sih? Ya kan, tambang. Oke, tambang saya kasih poin 3 gitu. Terus misalkan dari sisi dari sisi kedekatan dengan keluarga. Kalau kedekatan dengan keluarga pasti yang lebih menang bisnis dong harusnya, ya nggak sih? Karena kita bisa lebih manage waktu kita sendiri gitu kan. Kalau tambang kita terbatas lah karena kita ada di site dan sebagainya. Jadi saya mencoba compare 3 bidang tadi gitu dengan beberapa parameter yang bisa di compare gitu kan. Terus ya udah akhirnya ternyata dari 3 hal itu mungkin ada subjektifnya juga ya. Jadi kayak ternyata yang menang itu nggak tambang nih, jadi yang menangnya yang lain. Ya udah akhirnya
dari situ makin yakin buat resign juga gitu. Cabut. Ya udah ini cabut. Terus setelah cabut tuh kayak nganggur lagi nih 7 bulan nih. Terus banget 7 bulan ya. 7 bulan nganggur dari bulan Mei gitu ya. Bulan Mei, Juli, enggak deh. Sorry, resign tuh bulan Juni. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Januari, Februari baru bekerja lagi. Gitu. Februari baru bekerja, apply lagi di program ODP-nya salah satu bank BUMN lah ya. Salah satu bank BUMN di Indonesia gitu kan. Nah, tapi selama waktu akhirnya mutusin buat apply lagi itu gara-gara awalnya itu selama 7 bulan gue nganggur itu lebih ke arah banyak yang ngelakuin banyak hal lah, kayak nyobain A, nyobain B, nyobain C, jadi kayak semua tuh benar-benar cobain sampai akhirnya ngerasain kayak oh ternyata emang mungkin awalnya kan niatnya mau bisnis dulu ya, awalnya niatnya mau bisnis, cuma ternyata setelah dipikir-pikir lagi gue tuh bukan tipikal orang yang bisa ngedrive diri gue sendiri gitu. Jadi gue tuh tipikal orang yang gue tuh harus didrive oleh orang lain gitu. Jadi kalau misalnya gue punya atasan atau gue punya kolega, gue cenderung lebih bisa menggerakkan diri gue untuk untuk membantu mereka dibandingkan gue kayak mikirin buat diri gue sendiri gitu loh. Jadi kayaknya setelah dipikir-pikir lagi untuk bisnis itu nggak cocok karena ya ternyata dari sisi karakter tuh ternyata emang bukan karakternya pebisnis gitu. Nah jadi pas nganggur itu tuh kayak ternyata kita tuh banyak hal yang benar-benar kayak dipikirin lagi gitu kan, banyak hal-hal yang kita cobain. Nah yang paling itu sebenarnya nyobain banyak hal gitu kan. Jadi ketika kita nyobain banyak hal itu kita akhirnya tahu nih mana aja hal yang kita suka, mana aja hal yang kita nggak suka, mana aja hal yang kita tuh bagus pada bidang tertentu, mana aja yang kita ternyata nggak bagus pada bidang tertentu gitu kan. Jadi rasanya selama 7 bulan nganggur pertama, 1 tahun kerja, terus 7 bulan nganggur lagi, itu mungkin itu tuh fase-fase dimana saya tuh lebih banyak ke arah mengenal diri saya sendiri gitu. Jadi dan menurut saya sih itu hal yang paling penting buat kita bisa mengenal diri kita gitu ya, karena ya harusnya kita yang tahu diri kita sendiri gitu kan. Kita akhirnya tahu kita mau bawa diri kita kemana gitu kan. Kita jadi tahu apa hal-hal yang bisa kita bikin ngerasa hidup, bisa bikin bahagia gitu kan. Karena kan pada akhirnya kita hidup mau ngapain sih, mau bahagia kan gitu. Jadi ya rasanya selama 14 bulan tambah 13 bulan 27 bulan nganggur itu banyak hal yang saya pelajarin tuh lebih ke arah mengenal diri sendiri sih gitu, dibandingkan dibandingkan materi mungkin ya. Kalau materi mungkin compare to teman-teman saya yang lain ya nggak ada apa-apanya sih apa yang saya dapat kayak gitu. Tapi dari sisi saya mengenal diri saya sendiri, saya ngerasa kayak wah mantap lah gitu. Tarik. Banyak budget ya, sorry. Nah, jadi dari pengalaman Abang switch career ini punya kendala atau hambatan gitu Bang buat pindah gitu ke kerjaan yang notabene bukan latar belakang Abang gitu. Iya. Nah kan sebenarnya karena kalau mungkin kendala ya, kalau ngomongin kendala lebih berasanya itu ketika kita pelajarin, karena saya masuknya ke industri keuangan ya sekarang ya. Jadi kan industri keuangan itu industri yang mensupport semua industri kan, ya kan. Jadi kayak kita dituntut untuk paham gimana sih bisnis model dari semua industri yang ada gitu kan. Nah akhirnya kadang-kadang ketika kita belajarin lagi industri-industri yang lain tuh, karena mungkin kita biasanya udah hatam lah ya soal tambang gitu kan, kayak daya revenue generatornya dari jual jual volume dikali price gitu kan. Kita cuma mikirin gimana cara kita bisa dapat volume yang gede, terus juga kita bisa efisiensi cost gitu kan, mikirin OB-nya untuk mining cost-nya lebih rendah dan sebagainya gitu kan. Tapi ketika masuk ke industri kayak telekomunikasi, industri yang yang dia itu jual beli sewa tower, kayak tower tower telkom gitu ya, tower telekomunikasi, kayak pas liatin modelnya tuh kayak benar-benar nggak ngerti banget juga. Jadi mungkin susahnya karena kita kan sebenarnya di tambang itu udah industri spesifik gitu kan. Jadi kayak benar-benar spesifik banget paham tambang, dan ketika kita ngelihat ke industri yang lainnya itu agak-agak aja kayak ini apa nih. Tapi sebenarnya jadi belajar lagi gitu kan gitu. Itu sih. Terus ya mungkin kendalanya lebih baik ke
ke bagian itu sama mungkin dari sisi kultur ya. Jadi kulturnya di site gitu ya, kulturnya anak tambang dengan kulturnya orang-orang di Jakarta gitu emang dia sedang lumayan beda sih gitu. Dimana kalau misalkan orang-orang yang di set kan kalau di kita gitu ya, kita lebih guyup ya, lebih berkeluarga gitu ya, misalnya lebih kekeluargaannya berasa, kita lebih dulu satu sama lain. Tapi kalau misalnya kayak di Jakarta gitu cenderung lebih individualis banget sih kayak orang-orang itu gitu. Cuman alhamdulillahnya kebetulan di departemen atau di unit kerja saya yang sekarang itu orang-orangnya nggak yang individualis banget, jadi kayak yang masih mau yang masih mau ngajarin gitu kan, ketika saya nggak tahu sesuatu dia masih mau ngajarin dan lain sebagainya gitu sih. Jadi kendalanya apa ya? Kendalanya mungkin lebih ke arah mahamin harus belajar ulang lagi gitu kan, harus mulai dari nol semuanya gitu. Kita harus belajar perbankan tuh kayak gimana gitu kan, terus kita harus belajar lagi tentang keuangan tuh kayak gimana dan sebagainya. Itu jadi kayak ibarat kata ilmu yang selama ini kita udah dapat di kuliah ya mau nggak mau ternyata ada yang kepake, tapi mungkin sebagian besar secara technicality nggak kepake gitu. Kecuali tergantung kalau misalnya emang kebagian dapat industrinya itu megang industri yang tambang juga tuh. Nah itu kalau megang industri tambang juga tuh benar-benar pakai banget gitu ya. Gitu sih. Dari pekerjaan abang yang sekarang tuh ada nggak sih korelasi dari ilmu pertambangannya bang? Ada sih. Kalau yang saya tuh kepake banget di IT sama Valtam. Ya kan, kalau Valtam mungkin dari sisi laporan keuangan gitu kan, aset sama dengan liability bisa gitu kan. Terus income statement, P&L, cash flow-nya belajar di si IT gitu kan. Kita bikin cash flow, kita bikin asumsi operasional kayak gimana, harganya kayak gimana, kita net present value-in gitu kan si free cash flow-nya itu gitu. Kira-kira NPV-nya lebih dari 1 atau lebih dari 0 ya? NPV-nya lebih dari 0 apa enggak gitu kan. Kalau lebih dari 0 berarti ini investasinya oke nih gitu kan. Kalau lebih itu sih yang yang pakai banget ya, yang berhubungan banget sama industri tambang. Nah cuman mungkin kalau lebih spesifiknya lagi ketika kita dapat project kayak misalkan projectnya itu baik banget nih, kayak project yang kayak kita ada perusahaan yang mau akuisisi tambang gitu kan. Itu kan kita jadinya ngeliatin asumsi operasionalnya tambangnya kan, kayak kita dapetin financial modelnya, kita liatin produksinya dia sekian, terus dia punya cadangan sekian, mining cost-nya tuh komponennya A, B, C, D, E, kita lihat ini bener atau enggak gitu kan. Jadi akhirnya kayak ilmu kita yang sama ada di tambang itu bisa pakai tuh kalau misalnya emang kita ada project yang berhubungan dengan tambang gitu. Terus kayak misalkan kayak kebetulan ada teman saya yang kerja di konsultan gitu ya, yang biasanya kerjanya bikin FS, nge-review FS, nge-review JORC dan lain sebagainya. Itu kayak kita juga jadi bisa diskusi gitu kan, kayak anjing gue ada pembiayaan nih gitu buat akuisisi tambang ini, gue lihat di laporannya tuh ternyata si cadangan itu sekian, ini bener nggak sih kayak gini gitu. Kita diskusi juga gitu sih. Jadi kalau hubungan sama tambangnya pasti ada. Kalau misalnya emang tadi kalau misalnya kita nggak ada hubungan dengan industri tambang, itu tadi basic IT sama Valtam itu pakai banget. Tapi kalau misalnya ada yang hubungan dengan proyek tambang itu biasanya pakai semua gitu technicality-nya. Mungkin lebih ke arah Valtam kali ya, Valtamnya kepake banget sih. Valtam terus cadangan sumber daya itu jadi pakai banget. Gitu. Ya nggak bisa dipungkiri juga ya bang, kalau meskipun mungkin switch Capek karir nggak? gitu. Puasa ya? Jajab nih nggak puasa nih bosan. Meskipun mungkin switch karir asal punya modal-modal basicnya gitu, Iya. tetap bisa ya bang untuk survive. Betul. Sama kalau misalnya kita switch karir, yang paling penting itu kan sebenarnya bukan dari sisi technicality-nya, tapi lebih dari sisi kayak kita mau belajar atau enggak sih gitu kan. Kita mau inisiatif atau enggak, kita mau bertanya nggak sih ketika kita nggak tahu, kita mau nggak sih pokoknya kalau misalnya kita switch karir itu mungkin lebih baik kita ngandelin soft skill kita dibandingkan skill kita gitu. Nah mungkin kalau basic ya kayak ngitung, siapa sih anak tambang ITB yang nggak jago gitu ya. Terus ngomongin soal Excel, Word, proper PowerPoint kayak gitu, siapa sih anak AMT nggak bisa gitu kan. Ya mungkin basic yang kayak gini aja yang mungkin masih tetap terpakai gitu. Tapi secara keseluruhan kalau mau switch karir, shifting kayak gitu yang paling penting tadi soft skill sama ya basic hitung lah dan sebagainya mungkin.
Sosokan banget gue ya anjing. Ntar gue nonton kayak nggak mau. Gitu. Apa gini? Ada lagi? Ya, kok ada lagi? Oke, nggak kerasa banget sih bang, kita udah di penghujung acara. Oh iya, oke. Padahal seru banget sih cerita hari ini. Iya, seru. Kayak mulai dari yang gimana di kuliahnya, terus habis itu gimana di kerjanya, apalagi kan namanya switch karir kan, Iya. kayak pengalaman baru nih. Tapi juga ada masuk kerja di tambangnya gitu kan. Iya. Nah, mungkin kami mau ngucapin terima kasih banyak bang Sama-sama, sebelumnya. sama-sama banget. Udah datang, udah bisa nyempetin buat ada di podcast with HMT 2014 ini. Iya. Mohon maaf juga kalau ada tutur kata yang kurang berkenan di awal gitu. Oke. Saya juga mau ucapin terima kasih juga ke Valen, ke Ariko, sama ke Mas HMT yang udah mau ngundang gitu kan di podcastnya HMT ITB ini. Terima kasih banyak. Mungkin disclaimer dulu apa yang saya sampaikan di sini itu preferensi pribadi aja. Jadi kalau misalkan ada hal-hal yang yang nggak sesuai atau yang nggak berkenan juga saya mohon maaf gitu ya. Jadi tapi overall thank you banget. Mantap HMT. Terima kasih Bang Ida. Oke, mungkin Sama-sama. kita tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.